Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan mata pelajaran kita tentang mission. Ya. Pada sesi yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang landasan untuk pelayanan misi. Ya, jadi itu the foundation for mission. Jadi materi sebelumnya saya menjelaskan sebetulnya mengenai apa kata Alkitab tentang misi Allah, ya. Itu menjadi sebuah landasan bagi kita untuk melaksanakan misi Tuhan, ya. Jadi misi Tuhan atau misi Allah itu adalah penyelamatan orang-orang yang berdosa dalam dunia ini melalui pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dunia. Ya, itu adalah berbicara tentang misi Allah. Jadi orang percaya mendapatkan perintah dari amanat agung dari Matius 28 ayat 19-20, ya, yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa itu murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu adalah perintah amanat agung untuk melaksanakan misi Tuhan. Nah, sekarang supaya kita dapat melaksanakan misi Tuhan, berarti kita sudah punya foundation, sudah punya landasan, apa kata Alkitab tentang misi Allah, bagaimana perintah Tuhan untuk orang percaya. Nah, jadi tapi sebelum kita melaksanakan misi Tuhan, kita juga perlu mengetahui ladang misi, ya, ladang misi yang ada. Itu ladang misi yang ada itu adalah dunia, ya. Bagaimana keadaannya kita perlu tahu, ya, supaya kita dapat membawa misi Allah secara kontekstual, ya. Artinya berita Injil yang dapat diterima oleh orang-orang yang mendengarnya, ya. Jadi di bagian yang kedua ini yang sangat penting, kita mempelajari kondisi dunia di zaman akhir. Kita tidak mempelajari kondisi dunia di awal zaman, tetapi di zaman akhir, ya. Di zaman sekarang disebut zaman akhir, artinya zaman di mana terdapat banyak perubahan-perubahan dunia menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, ya. Dengan mempelajari kondisi dunia di zaman akhir, maka kita akan melihat urgensi daripada tindakan misi. Urgent artinya sudah mendesak, sudah segera, ya. Seperti kalau orang sakit, kita bawa ke urgent care, berarti orang itu mesti langsung diladeni oleh tim medis, ya. Nah, kondisi dunia sekarang ini seperti yang saya katakan tadi sudah makin maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi, betul nggak? Ya. Memang Alkitab juga pernah mengatakan di dalam kitab Daniel bahwa pada zaman akhir pengetahuan akan bertambah. Jadi itu artinya teknologi, ilmu pengetahuan makin maju, tetapi makin buruk, dunianya makin buruk, ya. Ya. Secara apa? Secara agama, secara spiritual, kondisi agama dalam dunia ini bukan makin baik, tetapi makin buruk. Kita tidak usah jauh-jauh, kita lihat lagi di dalam lingkungan kekristenan, lingkungan gereja-gereja, ajaran-ajaran yang berkembang di zaman akhir. Banyak gereja-gereja jatuh ke dalam faham pluralisme atau pluralisme. Itu faham di mana menganggap semua agama-agama itu sama, di dalamnya ada kebenaran. Jadi kemudian kita melihat di mana faham liberalisme, humanisme merajalela di Amerika ini dan juga di Eropa, ya. Sehingga ada banyak pakar mengatakan sebetulnya humanisme, liberalisme itu bukanlah pandangan atau pengetahuan, tetapi itu adalah agama, seperti teori evolusi. Itu sebetulnya itu adalah religion sebetulnya, ya kan, religion. Jadi tidak menerima Tuhan sebagai pencipta, ya, tetapi semua terjadi oleh karena proses alamiah, ya, proses alamiah. Kemudian
dunia memburuk dalam secara fisikal. Ya, itu kalau kita melihat tentang kesehatan yang ada dalam dunia ini, berkembangnya berbagai sakit penyakit yang sudah sulit untuk diketemukan cure-nya atau obat-obatnya, ya kan? Bisa diketemukan tapi membutuhkan waktu yang lama, tetapi sudah membunuh beberapa banyak manusia. Maksudnya virus Ebola itu dijuluki sebagai smart virus. Virusnya smart, kan? Jadi sehingga yang bertemu dengan orang yang punya penyakit Ebola ini, pokoknya dia langsung akan terjangkit penyakit Ebola. Jadi itu sudah membunuh kira-kira lebih dari 4.000 jiwa sudah dibunuh oleh Ebola dalam waktu yang singkat. Dan sekarang sedang dicarikan vaksinnya. Ya. Secara sosial juga memburuk. Mengapa memburuk? Karena ledakan penduduk begitu luar biasa. Manusia bukan berkurang, tapi manusia bertambah-tambah. Walaupun ada banyak kematian, tetapi yang lahir ke dalam dunia itu juga makin bertambah-tambah. Oleh sebab itu hubungan sosialnya juga jelas sudah terganggu. Betul nggak? Kemudian memburuk secara ekonomi. Kita bisa menemukan kemiskinan di berbagai penjuru dunia. Ya. Itu memburuk secara ekonomi. Orang-orang yang susah makin banyak dibandingkan dengan orang-orang yang senang. Ya. Walaupun orang-orang yang dikategorikan sebagai milioner itu bertambah-tambah dalam dunia ini. Tetapi kemiskinan penduduk juga jauh lebih melebihi yang kaya. Ya. Social gap begitu besar sekali antara si kaya dan si miskin. Secara politik juga memburuk karena ada banyak gerakan massa, ada banyak negara yang jatuh, ya kan? Karena diktatorismenya itu dihancurkan sehingga negaranya kacau. Nah, setelah gerakan massa itu berhasil untuk menjatuhkan sebuah negara karena tuntutan demokrasi, tuntutan dari rakyat, kemudian lahirlah negara baru. Tapi negara yang baru itu, maksudnya dengan pemerintahan baru itu tidak lebih baik masalahnya, malah makin kacau. Berarti itu it does not change atau it does not make a new government, new life, ya kan? New change, tapi malah makin buruk seperti contohnya di Libya, di Mesir, di Syria, ya kan, dan juga di berbagai negara lain. Ya. Secara sekuritas, kejahatan sudah bertambah-tambah dalam dunia. Jadi dimanapun negaranya, dimanapun orang itu tinggal, itu keamanannya sudah berkurang. Ya. Even orang tinggal di Amerika tidak menjamin bahwa itu aman. Kita lihat aja insiden penembakan di sekolah-sekolah, di universitas, dan di berbagai tempat. Coba kita bisa bayangkan bahwa sekuritas dalam dunia ini sudah sangat rendah sekali. Kemudian soal budaya. Nah, budayanya ini bukan makin baik, sudah jelas makin memburuk. Karena budaya banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya yang lain, sehingga seringkali budaya-budaya itu menjadi kacau. Ya. Dan pluralisme atau faham pluralis ini sudah merajalela sehingga membuat budaya itu dapat bersatu, tetapi dari sisi lain itu mempengaruhi banyak kehidupan iman manusia, khususnya mempengaruhi banyak kekristenan. Ya. Nah, kita simpulkan untuk sementara bahwa walaupun dunia itu secara ilmu pengetahuan itu maju, tetapi ada banyak bidang yang lain malah makin memburuk. Sekarang kita mempertanyakan, apakah kemajuan teknologi ilmu pengetahuan bisa memberikan resolusi terhadap bagian-bagian atau faktor-faktor yang memburuk di dalam dunia ini? Bisa apa enggak perkembangan ilmu pengetahuan itu? Apakah itu bisa meresolusi semua masalah-masalah dalam dunia ini? Mungkin bisa, hanya sebagian, ya. Tapi tidak bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Kemungkinan ilmu pengetahuan itu maju hanya menguntungkan sebagian atau sekelompok orang saja di dalam dunia ini, yang mereka bisa mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan.
Sedangkan mereka yang tidak bisa mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, mereka tetap tertinggal. Betul kan? Mereka tetap tertinggal. Nah, mari kita masuk ke bagian awal ini. Kita melihat dunia berdasarkan agama. Ya. Di dalam peta dunia ini kita melihat warna yang jernih atau putih itu adalah wilayah Kristen. Jadi kekristenan itu sebetulnya lebih banyak, ya, maksudnya pengikut-pengikut, artinya yang disebut Kristen kemungkinan itu juga bukan hanya Kristen Protestan, tapi Kristen yang bermacam-macam kekristenan itu, termasuk Katolik, termasuk Saksi Jehovah, Mormon, yang semua sesat yang ada di wilayah di peta yang kelihatannya warnanya jernih. Sedangkan yang warna hijau itu adalah wilayah Muslim. Ya, Indonesia salah satu kita lihat hijaunya juga banyak. Ya. Islam banyak di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa juga, di Amerika juga ada. Karena di daerah kami ada masjid. Ya. Di daerah lain itu ada masjid, ada fundraising. Tiap-tiap waktu tertentu orang-orang Muslim mengadakan fundraising di publik untuk mencari dana supaya bisa membangun masjid. Nanti gerakan Islam juga maju, seperti kekristenan kalau mau bangun gereja kan cari dana, ya. Sedangkan Buddhism atau orang-orang Buddha ada di wilayah Cina, di wilayah Cina. Ada Hindu, ya Hindu India, banyak India. Sedangkan di negara-negara lain ada juga orang-orang Hindu, tetapi sedikit. Ya. Nah, ini dunia berdasarkan agama. Jadi ada 4 agama besar dalam dunia ini. 1 Kristen, 2 Islam, 3 Buddha, 4 Hindu. Belum lagi animisme, ateisme kita belum lihat itu. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Sudah 6,6 miliar. Sudah di tahun 2008 ya. Tahun 2008. Ya, mungkin sudah lebih sekarang. Ini sekarang sudah 2014. Sekarang sudah mungkin mencapai bilion. Mungkin sudah di atas 7. Mau ke 8 mungkin. Mau ke 8. Ya. Setiap tahun yang lahir berapa juta? Tahun ini 42.591.000 setiap tahun. Kalau ditambah 6 tahun, 6 kali 40 240 juta, itu sudah 300 juta. 300 juta sekarang kalau ditambah 6,6 bilion, berarti sudah 7 bilion kan? Sudah 7 miliar sekarang. 7 miliar. Daratan tidak bertambah, tetapi manusia yang itu bertambah-tambah, ya, overload. Yang meninggal cuma sepertiga. Yang meninggal sepertiga. 330.817 tahun 2008 itu yang meninggal di tahun itu yang lahir. Oh sorry yang lahir. Itu yang lahir. Sedangkan yang meninggal Cuma 17 juta. Oh, ya, 17 juta. Kalau dibandingkan dengan 42 juta masih lebih banyak yang lahir daripada meninggal. Ya puji Tuhan lah. Jangan banyak-banyak yang meninggal. Tapi kan penuh Pak. Iya. Kalau dari yang Nggak muat nanti. Iya. Bisa mati tua-tua. Tapi kebanyakan yang mempunyai banyak anak itu bukan orang Amerika. Tapi orang-orang Asia, ya. Asia, Afrika, Itu, ya. Cina. Oh Cina masih dibatasi 1. 2, 1. Satu kan? Satu. 2 apa 1? Satu. Satu. Tapi mereka banyak sekarang ini pada punya istri piaraan di sini. Oh. Iya, mereka itu dibeliin rumah daerah Arcadia, Ya, Longwood sekarang. Jadi itu mereka benar, istri punya benar. anaknya lebih. Nah, itu Ya, terus anaknya dia anak Citizen. Amerika ya. iya anak Amerika. Iya. Mereka yang punya uang itu. Tingkat Bisa kematian punya anak juga lebih dari banyak. satu, ya. Iya, mau 10 juga mau. Tingkat kematian juga banyak ya. Jadi pokoknya semuanya di atas ratusan ribu lah ya. Jadi pertumbuhan kira-kira 196.554 dalam tahun itu. Sesudah dipotong dengan angka kematian. Jadi masih di atas 100 ribuan pertumbuhannya. Jadi yang lahir lebih banyak daripada yang meninggal. Nah, kalau umurnya panjang,
betul nggak? Iya. Nah, Iya. banyak orang-orang yang umurnya panjang itu kebanyakan di negara-negara yang sudah maju. Tapi kalau di Afrika itu Iya. life expectancy-nya itu harapan hidupnya pendek. Ada hanya nggak sampai 50 tahun. Nggak sampai 50 tahun sudah meninggal. Ya, karena Makanya kondisi. mereka lahirin lebih banyak. Kesehatan. Oh ya, karena mereka punya anak lebih banyak dari sini. Ya. Kalau di sini kan sekarang yang saya dengar umurnya bisa tambah panjang soalnya makanan itu lebih bergizi dan Ya, sudah banyak perubahan. vitamin. Ya, banyak orang yang sudah sadar. Banyak orang yang sudah sadar dalam hal menu. Bagaimana dengan, nah sekarang bagaimana dengan world population kalau dilihat dari agama? Nah, sekarang kita lihat nih wilayah-wilayahnya ya. Ya. Ya, Kristen itu sudah jelas Kristen itu di negara-negara Amerika, tapi ini kan 2/3 dari penduduk dunia. 2/3 dari penduduk dunia yaitu ateis, animis, muslim, Hindu, Buddhis. Ya kan? Kalau digabung agama non-Kristen ya tentu banyak non-Kristen dibandingkan dengan orang Kristen, ya kan? Ya tentu sekali. Nah, sekarang kita lihat presentasinya, kita lihat kekristenan dalam dunia ini kira-kira ada 33%, betul kan? Sepertiga kan? Ya kan, 2/3 non-Kristen berarti orang Kristen kan sepertiga. 33%, ya 33% termasuk Katolik, Protestan, Eastern Orthodox, Pentecostal, Anglican, Monofisit, Mormon, Injili, Advent, Jehovah Witness, dan aliran kekristenan lainnya. 33%. Berarti 33% jumlah orang Kristen dalam dunia ini tidak semuanya sudah diselamatkan. Belum lagi orang Kristen KTP, belum kita hitung. Termasuk nominal, di sini ada nominal, ya. Orang Kristen nominal di sini, ya. Nah, ini orang Kristen tradisi, orang Kristen KTP, dan ini jumlahnya tidak sedikit, cukup banyak dan memang banyak sekali. Contoh di dalam satu gereja Kristen, entah itu Protestan atau Injili, tidak semuanya mereka semua sudah lahir baru. Masih banyak yang juga masih dalam status Kristen nominal. Islam 21%, ya. Islam Syiah atau Islam Sunni, fundamentalis atau moderat atau modern atau tradisional, ya. Pokoknya jumlahnya 21%, ya. Karena ada dan sebagainya itu kan, di sini ada dan sebagainya, etc. Yudaisme, orang agama Yahudi hanya sedikit 0,22%. Buddhism ada 6%. Orang yang menganut paham Sikh atau Sikhism 0,36%. Chinese tradition, Confucius, dan penyembahan kepada arwah-arwah, animisme kira-kira 6%. Orang-orang Afrika yang menyembah agama tradisi sampai ke mereka yang tinggal di luar negeri ada 6%. Hinduisme 14%, cukup besar. Jadi sekarang itu India, ya, India, Bangladesh. Yang tidak beragama 16%. Nah, ini banyak yang dikategorikan tidak beragama itu adalah orang ateis, agnostik, humanisme, ya kan, dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat keadaan dunia ini, sebetulnya masih banyak sekali orang yang perlu dimenangkan bagi Kristus. Karena di dalam wilayah kekristenan, di kantong-kantong Kristen itu saja sudah begitu banyak yang perlu diselamatkan, perlu lahir baru, perlu bertobat, ya. Belum lagi di negara-negara yang lain yang non-Kristen. Kalau begitu, dunia ini masih adalah sebuah ladang misi yang sangat luas sekali. Masih membutuhkan banyak pelayanan misi. Itulah tanggung jawab orang Kristen dan tanggung jawab gereja dan lembaga-lembaga misi yang Tuhan sudah tempatkan dalam dunia. Itu tuh yang
2/3 bukannya non Kristen, kemudian 1/3 orang Kristen. Itu tahun berapa? 2008 ya Pak Mahmud ya? Data-data itu semua 2008 ya. Ya, 2008. Jadi antara Oh, 2005 ini, sorry. 2005. 2005. Dari antara 2005 sampai sekarang ini apakah ada pertumbuhan? Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya? Katanya di Cina itu aja tiap hari itu ada ribuan orang yang Yang bertobat. bertobat, ribuan. Ya. Tapi orang Kristen yang keluar masuk Islam atau apa juga ada. Juga ada. Mereka yang merenounce dia punya faith. Ya seperti di Amerika. Kan bukan semua orang Amerika tetap jadi orang Amerika. Ada orang-orang yang sudah menjadi warga negara Amerika, akhirnya menyesali, dia renounce the citizenship. Dia mengatakan, kalau gitu saya batal dah jadi warga negara Amerika. Kalau kekristenan lebih banyak lagi. Kekristenan itu maksudnya yang nominal, yang belum dalam Tuhan itu termasuk orang yang belum diselamatkan menurut saya. Karena mereka berbeda dengan orang Kristen yang sudah lahir baru. Sudah jelas. Kita langsung aja ke sini. Nah, di mana kekristenan itu ada? Lihat, wilayah-wilayah yang berwarna agak merah itu Kristen, banyak tuh. Dan sedangkan yang bukan berwarna merah dengan berwarna hijau, biru muda, dan juga yang lebih muda lagi itu adalah Muslim, ada yang tidak ada afiliasi atau ada komunis, Hindu, Buddha, Yahudi. Ya. Sebetulnya kalau dilihat bahwa kekristenan itu cukup menguasai dunia, ya kan dia mengelilingi semua agama-agama non Kristen sebetulnya. Ya. Tapi masalahnya bahwa tidak semua orang Kristen yang mengelilingi dunia, di tengah-tengahnya ada orang-orang non Kristen itu, mereka itu sudah benar-benar orang Kristen yang sudah lahir baru, ya itu jadi masalahnya. Nah ini hampir sama dengan yang tadi, tapi tahun 2007. 2007. Ya kita bisa lihat di sini. Muslim Tapi 21. 2007 ini Muslim 21. Muslim cukup berkembang. Jadi cukup berkembang. Ya, Muslim cukup berkembang. Karena perkembangannya itu kebanyakan melalui biologis. Sedangkan kekristenan itu juga ada berkembang secara biologis. Tetapi tidak semua orang Kristen itu orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan orang Kristen nggak punya banyak anak. Orang Kristen? Nggak banyak Anaknya yang nggak punya banyak banyak anak. Ya kalau itu di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin lebih ya. Ya mungkin lebih. Ya ada banyak perkembangan sih sebenarnya kalau kita lihat tahun 2007. Nah Katolik aja sudah 16,99%, itu kan jumlahnya banyak. Nah kalau di jumlah 16,99%, Protestan 5,78%, Ortodoks 3,5%, Anglikan, Kekristenan lainnya, berarti ini sudah berapa? Ya, 17, 23, 32 kira-kira. 23, 28, 30, 35%. Kekristenan berarti sudah ada pertumbuhan juga. Muslim bertambah, bertumbuh, kekristenan juga bertumbuh, walaupun memang tidak sebaik orang Muslim maupun orang Kristen, tidak semuanya betul-betul hidup menurut agamanya, peraturan agamanya. Nah ini gereja, the global church, gereja global. Gereja global di Amerika Utara, waktu dunia memasuki abad ke-20, di Amerika Utara termasuk Kanada, Amerika, Eropa juga, Eropa, Amerika, Kanada, terdapat 4.300 orang Kristen yang meninggalkan gereja setiap hari. Setiap hari 4.300 orang meninggalkan gereja. Tapi di samping ada juga banyak yang
di Amerika Utara, Eropa dan Kanada juga terima Tuhan. Berarti itu juga perlu dihitung. Ya. Bagaimana di Afrika? Ada kira-kira 16.500 jiwa yang datang kepada Kristus, yang terima Yesus setiap hari. Afrika itu kan penduduknya juga banyak. Ya. Setiap hari mereka datang ke gereja. 16.500 orang. Sedangkan di Amerika, Eropa, dan Kanada, coba lihat, orang meninggalkan gereja aja. Itu banyak. Nah, jadi bukan hanya banyak orang yang menerima Kristus, tetapi juga banyak orang yang menyangkal Kristus. Mengapa menyangkal Kristus? Ada banyak faktor. Betul kan? Karena dia mungkin orang Kristen tradisi, belum bertobat lahir baru. Yang kedua, masalah penganiayaan. Betul kan? Penganiayaan itu juga membuat orang Kristen itu murtad. Kemudian ketiga, masalah kesulitan hidup. Betul kan? Betul, sudah jelas toh. Banyak orang Kristen yang susah hidupnya, yang merasa bahwa Tuhan itu tinggalkan dia, tidak dengarkan doanya, dia kecewa, dia pindah agama. Dia mengalami berbagai kesulitan. Yang keempat, dia tinggalkan gereja karena apa? Tinggalkan Tuhan karena apa? Karena pengaruh ajaran-ajaran baru, ajaran sesat khususnya. Nah, kalau sudah lihat di Amerika ini, berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan, walaupun masih tetap dalam label kekristenan. Yang ikut humanisme, liberalisme, berapa banyak? Itu yang dihitung itu sinode, bukan dihitung per gereja, per sinode. Satu sinode itu berapa gereja? Banyak. Berapa orang Kristen? Banyak. Ya. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi? Orang Kristen meninggalkan Tuhan karena apa? Ya karena mungkin keinginan sendiri, sudah bosan jadi Kristen, kita coba agama lain kan, yang mungkin lebih manjur. Jadi ada berbagai faktor mengapa orang Kristen meninggalkan Tuhan. Faktor kekecewaan, masalah gereja, banyak orang meninggalkan Tuhan. Ya. Di Amerika, US population growth-nya dengan church attendance growth-nya bagaimana? Seimbang apa enggak? Population growth, jumlah penduduk Amerika tahun 2000 ada 281 juta jiwa. Tahun 2010 309 juta jiwa. Jadi ada peningkatan 9,7% untuk penduduknya, dan peningkatan yang menyembah Tuhan ada 7,2% di tahun 2010. Berarti memang ada banyak orang jadi Kristen yang datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Di tahun 2010 ada peningkatan 7,2%. Bagaimana dengan gereja-gereja Indonesia? Apakah ada penambahan jiwa-jiwa baru yang datang berbakti ke gereja Indonesia di Amerika ini? Kita tidak tahu. Kayaknya kebanyakan gerejanya sekarang. Gerejanya pertumbuhan Gerejanya banyak. Kuantitas numerikalnya bertambah. Ya, gereja-gereja bertambah, gereja-gereja Indonesia bertambah, tapi jiwa-jiwa di dalam gereja tidak jelas bertambah atau tidak. Ya. Kalau menurut penilaian saya, sepertinya bisa berkurang, ada bertambah, kita tidak bisa pastikan. Karena apa? Karena setiap perpecahan gereja itu membuat gerejanya makin kecil, dan gerejanya tidak bertambah dari jumlah kecil, tetap statis seperti itu. Berarti perpecahan gereja tidak menambah orang-orang baru untuk datang kepada Tuhan. Kalau ada mungkin sangat sedikit sekali. Kalau ada kemungkinan itu perpindahan jemaat. Orang Kristen dari gereja lain tahu-tahu dia datang. Tapi itu bukan pertumbuhan gereja. Bukan pertumbuhan jiwa, tapi pertumbuhan gereja secara fisik. Ya. Soalnya Pak Mahmud,
kalau anak-anak muda ini ya, kebanyakan mereka tuh suka udah nggak mau ke gereja Indonesia lagi. Akhirnya mereka pindah ke gereja bule. Gereja Amerika, bule, mainline church. Iya. Soalnya mengenai bahasa mungkin mereka lebih Betul. comfortable ya. Betul. Jadi kemungkinan besar, ini hanya kemungkinan, perkiraan bahwa masa depan dari jemaat Indonesia yang dewasa makin menurun ya. akan makin kurang baik, kurang bagus lah, karena generasi muda itu tidak bertahan di gereja-gereja etnik, kecuali orang tuanya berasal dari latar belakang budaya yang cukup kuat di Indonesia, lalu terus mewariskan dia punya warisan budaya sama anak-anaknya di Amerika ini, sehingga anak-anaknya masih tetap mempertahankan budaya, berbicara bahasa Indonesia terus, makan makanan Indonesia. Nah, itulah generasi yang diperkirakan masih tetap bisa bertahan di gereja Indonesia. Tetapi generasi ketiga dan keempat, nah biasanya mereka sudah tidak mengenal budaya mereka karena mereka sudah berasimilasi dengan budaya lokal. Walaupun ada di antara mereka memiliki dua identitas budaya, Indonesia dan Inggris. Ya. Seperti anak saya sudah tidak bisa lagi membaca bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia. Bicara bisa karena di rumah perlu bicara Indonesia. Tapi baca lagi. Tapi membaca sudah nggak bisa. Soalnya faktor perkawinan juga. Oke, faktor perkawinan tentu karena sudah campur dengan pasangan dari negara lain. Iya. Sudah jelas. Kalau dia menikah sama orang Vietnam, sudah betul-betul budaya Indonesia habis, yang masih tertinggal makan nasi, makan noodle. Sama. Soalnya kayak keponakan saya ini anaknya kan mau menikah, calon suaminya tuh orang Korea. Emang kebetulan orang tuanya juga missionary di India, ini orang Korea. Jadi sekarang ini sih mereka ke gereja Indonesia, tapi setelah menikah suaminya dibilang dia mau ini istrinya ini ke gereja Korea. Soalnya di gereja Korea tuh lebih aktif. Kalau Korea bisa sampai berapa turunan juga? Oh bisa. Mereka kuat. Mereka punya United itu kuat sekali. Soalnya banyak kelemahan ya di gereja Indonesia untuk anak-anak yang generasi setelah kita ini. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, sekarang tentang ini mungkin saya harus lewatkan dulu. Nah, di dalam dunia yang sudah banyak yang dicapai oleh Injil, khususnya di negara-negara yang budayanya sangat beragam, banyak di antara mereka itu belum mempunyai Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Itu sebenarnya merupakan sebuah kebutuhan, sebuah tantangan. Nah, kalau orang-orang itu dimenangkan bagi Kristus, tetapi tidak mempunyai Alkitab dalam bahasa mereka, jadi pekerjaan seorang misionari akan jauh lebih berat untuk memfollow up mereka, karena Alkitabnya tetap di dalam bahasa misionari itu. Kecuali kalau misionari itu mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka, sehingga kekristenan yang baru bisa bertumbuh kan, karena Alkitab ada dalam bahasa mereka, mereka bisa baca, hidup imannya bertumbuh, lalu dia bisa membawa orang lain, ya kan? Nah, kalau kita melihat khususnya status dari penerjemahan Alkitab yang sudah diselesaikan itu ada 513 bahasa. Banyak ya. Perjanjian baru 1294 bahasa. Jadi berarti, nah sekarang yang tidak punya scripture, ya berapa jumlahnya?
Nah sekarang kalau kita melihat jumlah ribu-ribuan ini, kalau kita mau menghitung berapa bahasa dalam dunia ini, memang banyak sekali. Ribuan. Di Indonesia itu aja ada berapa dialek. Akhirnya ada lebih dari 360 dialek bahasa, 300-an. India lebih luar biasa lagi. Di Papua aja, di Irian berapa itu? Itu berapa bahasa di sana? Luar biasa. Itu baru kita hitung Indonesia, India, belum lagi di negara-negara yang lain. Afrika lebih luar biasa lagi. Jadi ribuan suku bangsa dalam dunia ini sebetulnya. Negara kalau bisa dihitung, kalau suku-suku bangsanya luar biasa. Dan kalau ada orang yang terima Yesus dalam sebuah grup, kelompok suku itu, maka Injil itu atau Alkitab itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, supaya mereka bisa mengenali Yesus, bisa membaca Alkitab dalam bahasa mereka, kan lebih merasap daripada mendengarkan orang bule atau orang apa menyampaikan dalam bahasa yang harus diterjemahkan juga ke dalam bahasa mereka. Karena seorang misionari harus belajar budaya lokal, baru dia bisa memberitakan Injil. Tetapi menulis Alkitab itu, it is a different work, pekerjaan yang lebih berat lagi, betul nggak? Nah, soalnya kalau di sini kita lihat bahwa bukan hanya jumlah orang non-Kristen itu banyak, tapi jumlah bahasa suku-suku bangsa yang harus menerima Alkitab dalam bahasa mereka juga luar biasa. Ya. Nah ini adalah suku-suku bangsa yang dibilang membutuhkan Alkitab atau tidak membutuhkan Alkitab. Jadi tapi kebanyakan membutuhkan Alkitab. Kalau tidak membutuhkan Alkitab pasti ya bahasa pengantarnya seperti bahasa umum itu ke Indonesia kan banyak orang Indonesia. Tapi bahasa sukunya kan belum. Khususnya orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dalam dunia ini kan banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, Eropa semua. Nah itu tidak membutuhkan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris? Ya, jadi itu maksudnya. Antara likely need for Bible translation atau no need. Kalau tidak membutuhkan, no scripture, likely need, tidak dibutuhkan Alkitab dalam bahasa mereka, berarti itu bahasanya sudah mendunia. Seperti bahasa Inggris mendunia, Jerman cukup mendunia, Chinese, Mandarin itu sudah cukup mendunia. Ya kan? Bible translation. Nah di sini kalau kita lihat masih ada ribuan, di atas 3.000 bahasa yang perlu mendapatkan Alkitab yang diterjemahkan kepada mereka. Jadi pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan besar. Kalau menerjemahkan Alkitab itu kan kejadian sama Wahyu, bukan menerjemahkan satu buku, ya kan? Nah orang itu harus mempelajari bahasanya dulu, mempelajari struktur bahasa lokal, bahasa suku itu. Sesudah mempelajari struktur bahasanya, baru bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Inggris atau bahasa Yunani Ibrani ke dalam bahasa lokal. Betul nggak? Dan untuk menerjemahkan itu tidak sembarangan, bukan penterjemahan yang betul itu ada dua katanya. From language to language, from culture to culture. Karena di dalam Alkitab itu sudah ada budayanya tersendiri, budaya Old Testament sama budaya New Testament. Bagaimana budaya Old Testament dan New Testament itu terjemahkan ke dalam Alkitab, ke dalam bahasa, dalam budaya lokal. Itu pekerjaan yang sangat berat. Kalau hanya mau menerjemahkan dari bahasa ke bahasa itu lebih gampang. Ngerti nggak? Sekarang kan ada Translation Hub di Google, di Microsoft. Masih aneh. Walaupun masih aneh, tapi itu bisa dimengerti. Aneh begitu. Anda masuk di bahasa Indonesia, lalu diklik ke Chinese, keluar Chinese, walaupun kacau. Tetapi bisa dimengerti dan itu tinggal diedit. Itu berbicara dari bahasa ke bahasa, itu pun tidak tepat. Ya. Coba bayangkan, pekerjaan pelayanan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku itu adalah salah satu pekerjaan yang paling sulit untuk dikerjakan dan membutuhkan
orang yang dapat mengerjakan membutuhkan ahli bahasa, linguistik orang bilang. Kita harus belajar linguistik. Dengan belajar linguistik, orang itu dapat memahami kosakata dalam bahasa lain, kemudian dia bisa belajar sendiri untuk menerjemahkan. Itu linguistik. Ya. Aktif project ada 2167 proyek penerjemahan ke dalam bahasa ini. Jadi lagi aktif ada lebih dari 2000 bahasa sedang menunggu Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Ini adalah pekerjaan Wycliffe Bible Translation. Punya jasa yang sangat luar biasa, mendapatkan panggilan Tuhan. Pak Wycliffe ini mendapat panggilan Tuhan yang luar biasa untuk menerjemahkan Alkitab. Nah sekarang bagaimana orang Kristen spend their money? Ya. Mereka menggunakan uang pribadinya dari personal income. Mereka gunakan uangnya untuk diri sendiri. Dari 100% gaji yang diterima itu dia pakai untuk diri sendiri 98,2%. Belum 10%. Yang dikasih sama sebagai sumbangan itu hanya 1,8%. Dari 1,8% lalu kemudian dibagi kepada World Mission dan kepada gereja. Oh, World Mission tapi ada kejahatan ecclesiastical. Apa itu? Penyelewangan yang terjadi, ini kemungkinan penyelewangan terjadi keuangan gereja. Ya. World Vision ada 33 biliun dan 37 biliun itu lebih banyak. Maksudnya lebih banyak digunakan bukan ke World Mission tetapi kepada pribadi kepada gereja. Oh pribadi lebih banyak personal. Saya gaji saya 5.000, 4.800 itu saya gunakan untuk pribadi, 200 itu baru saya bagi. Ya, tapi yang seharusnya yang benar itu adalah memang 10% itu adalah milik Tuhan. Belum lagi kalau kita hitung persembahan misi. Persembahan misi bukan diambil dari perpuluhan. It's wrong. Oh iya? Persembahan misi maksudnya untuk pribadi ya. Oh. Kalau uang sudah masuk gereja iya, itu iya. urus gereja yang mengatur. Gereja yang mengatur. Iya dong. Saya masukkan perpuluhan saya di gereja. Gereja akan mengatur perpuluhan jemaat, mengatur persembahan jemaat, persembahan rutin, mengatur persembahan ucapan syukur, lalu ada persembahan misi dan semua itu diatur oleh gereja. Ya, kita nggak bisa ambil perpuluhan kita Kepada misi. kepada misi, That is nggak wrong. bisa. Itu kita harus membuat suatu kayak persembahan kasih untuk misi. Itu di luar perpuluhan Iya, kita. selain dari perpuluhan Iya. ya. Lain lagi. Ya ucapan syukur juga di luar perpuluhan. Mm-mm. Persembahan misi di luar perpuluhan. Mm-mm. Iya. Kasih anak yatim piatu di luar perpuluhan. Perpuluhan. Nah itu pemahamannya. Karena itu adalah untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Namanya masuk ke perbendaharaan, dari perbendaharaan itu akan diatur dananya untuk misi, untuk menyumbang untuk orang sakit, diakonia dan lain-lain. Tapi zaman sekarang orang-orang Kristen lebih senang mengatur keuangannya menurut kesukaannya sendiri. Tidak menyukai kalau uang itu diatur oleh gereja. Tapi kalau 37 bilion hilang itu, right? Iya. Hilangnya kok lebih banyak ya. Iya makanya. Oh iya, iya. Nah, itu Tapi macam-macam. memang Pak Mahmud ya, saya pernah dikasihin selebaran ya. Itu nggak tahu itu sih dari internet. Kalau kamu mau nyumbang uang, dia unjukin organisasi mana aja yang benar. Salah satunya World Mission katanya eksekutif presidennya itu gajinya 1 tahun itu hampir 1 miliar. Iya. Katanya. CEO. Iya, CEO-nya. Iya. Katanya. Iya. Oh, Mungkin, lebih baik kita mengatakan mungkin, karena kita sendiri belum jelas dan belum ya, ada saya juga buktinya. nggak tahu Ya. apa itu benar apa enggak. Lembaga charity seperti Goodwill kan tahu, pernah Iya, dengar kan? iya. Nah, itu masuk ke berita di news ya. CEO-nya aja sudah dalam 1 tahun Iya, itu berapa itu katanya dapat? gitu. Ya.
Saya nggak bisa percaya atau enggak, memang tetap kita harus buktikan. Ya. Berapa orang kasih persembahan ke World Vision? Berapa banyak orang kasih persembahan? We don't know. Kita tidak tahu, bisa aja. Tapi kebanyakan memang banyak juga gereja-gereja yang mewah, gereja-gereja yang beraliran prosperity itu yang punya banyak dana, dan pemimpin-pemimpinnya itu memiliki otoritas yang cukup besar untuk mengatur seluruh keuangan lembaga itu, ya. Dan itu memang dia memiliki hak sendiri karena dia merasa itulah hak dia. Nah, kalau orang sudah merasa bahwa itu hak dia, apakah dia merasa berdosa? Enggak. Tapi kalau menurut firman, Kalau dia, nah menurut firman juga enggak bagi dia, karena firman itu ditafsirkan menurut dia punya pemikiran. Ya, ya kan? Ada gereja-gereja yang mempraktekkan firman Tuhan itu bahwa perpuluhan itu adalah milik pendeta. kayak Pentakosta ya. Ya, Pentakosta, karismatik juga ada, sebagian enggak begitu. Tapi benar nggak? Oh, memang benar. Oh benar. Ada pendeta, pokoknya perpuluhan itu sudah dia sisihkan adalah milik pendeta. Tapi itu sesuai nggak sama firman Tuhan? Ya, dia menggunakan ayat-ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Orang Lewi itu kan, imam-imam Lewi itu mendapatkan perpuluhan dari orang Israel. Jadi perpuluhan itu milik imam-imam Lewi. Jadi imam itu hidupnya luxurious atau enggak? imam dulu. Iya, imam itu. hidupnya Saya nggak tahu. Pak, belum ada Rolls-Royce. sebenarnya apa benar Pak, hamba Tuhan itu nggak perlu memberikan perpuluhan Pak? Hamba Tuhan Ada tidak lagi. Nah, itu terus. Enggak, saya pernah dengar itu katanya hamba Tuhan itu tidak perlu memberikan, itu optional untuk Nggak memberikan. diharuskan ya. Iya, Bisa. karena dia kan sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Iya, hamba perpuluhan itu bagi anak-anak Tuhan. Kalau bagi anak-anak Tuhan ya termasuk pendetanya, Hamba Tuhan. kalau dia merasa anak-anak Tuhan ya dia itu kan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kan tidak mengatakan bahwa hanya hamba-hamba Tuhan di abstain. Ya, itu berarti dia memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat firman Tuhan yang dia baca. Penafsiran itu penting sekali dan itu meneguhkan seseorang untuk mengambil tindakan-tindakan. Kalau perpuluhan itu adalah milik imam-imam atau imam-imam itu adalah pendeta, maka perpuluhan itu dibawa banyak sekali itu. Anda bisa tahu kalau jemaahnya 10.000 atau 5.000, perpuluhan milik dia, dia sudah jadi bilioner. Dalam setahun sudah bilioner. Tetapi cara seperti itu diajarkan kepada jemaat dan sudah turun-temurun diketahui oleh jemaatnya. Jadi jemaatnya percaya dan yakin bahwa itu milik hamba Tuhan itu adalah orang Lewi, imam orang Lewi, maka mereka rela. Jadi itu seringkali tidak ada problem. Udah di brainwash ya. Bukan juga di brainwash. Dijelaskan bahwa firman Tuhan itu mengatakan demikian, maka firman Tuhan mengatakan demikian, maka kita harus taat. Nah, kalau tidak taat, ya berarti Anda memberontak terhadap Tuhan. Jadi orang memilih taat daripada memberontak kan. Jadi dia akan melakukannya dengan sukacita. Anyway, bagaimana presentasi peningkatan misionari, pengiriman misionari di zaman sekarang ini? Baik young women atau young men atau senior. Ya, nah ini dia. Ya. Untuk misionari kaum wanita meningkatnya sampai 142%, ya kan? Bagian young men ini meningkatnya 37%, sedangkan senior, ya artinya mereka yang sudah berumur menjadi misionari hanya 7%. Ya, jadi rupanya pengiriman misionari meningkat, kebanyakan kaum wanita.
entah itu short term mission atau long term mission. Ya. Nah, ini jumlah total misionari, baik young men yang paling banyak, yang mereka masih muda jadi misionari ada 44.800, di kalangan wanita ada 8.100, untuk senior orang-orang yang sudah berumur jadi misionari ada 5.800. Jumlah total misionari yang ada dikirim melayani di seluruh dunia di bulan Oktober tahun 2012 58.700 orang. Sedangkan tahun Oktober 2013 jumlahnya bertambah hingga mencapai 80.300 orang. 80.000 banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, lebih banyak lagi. Apalagi misioneri kalau perginya banyak ke negara-negara Kristen. Ya kan? Bukan apa-apa, ada gunanya, tetapi kegunaannya juga jelas terbatas. Yang harus dilakukan itu misioneri dikirim ke orang-orang yang betul-betul belum mengenal Tuhan, bukan di dalam lingkungan Kristen. Memang di lingkungan Kristen di Amerika juga masih banyak orang belum bertobat, tetapi itu sebaiknya dikerjakan oleh gereja-gereja lokal. Sedangkan di dunia ketiga, di antara suku-suku yang lingkungannya tidak ada gereja Kristen, itu yang membutuhkan misioneri yang banyak. Tapi berapa banyak orang yang mau ke sana? Kan itu kan dipertanyakan. Nah, berapa banyak orang yang mau menjadi misionari di suku di Afrika yang seperti ini? Ya. Nah, ini yang betul-betul yang saya sebut memang betul-betul adalah misionari yang mendapat panggilan Tuhan, yang mau melayani di antara suku-suku, dan mereka membawa keluarga dan anak-anak mereka ke suku-suku itu. Dan kita pasti sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian tentang mereka. Anak-anak mereka dikasih homeschool, ya, dikasih homeschool. Kalau misionari yang banyak di wilayah, di satu negara, di wilayah non-Kristen itu, maka mereka biasanya mempunyai sekolah sendiri untuk anak-anak mereka. Ada misioneri bekerja untuk mendidik anak-anak misionari. Tapi kebanyakan nanti kalau anak-anaknya sudah homeschool, lalu kembali ke negaranya, melanjutkan kuliah di universitas, begitu selesai, mereka jadi misionari lagi. Itu indahnya. Jadi mereka itu sudah melayani, sudah hidup dengan orang tuanya di ladang misi, yang sudah terbiasa di ladang misi, sehingga beban misi itu sudah menurun ke anak-anaknya. Anak-anaknya sudah lulus Universitas Amerika, pulang lagi jadi misionari, menggantikan orang tuanya. Dan itu banyak sekali. Bahkan ada yang menjadi warga negara Indonesia dengan meninggalkan warga negara dia Amerika, warga negara Eropa. Mereka tinggalkan menjadi misionari. Pak, tapi itu kok wajahnya misionari itu kok nggak ini Pak? Kok depres Pak, dia nggak suka cita Pak? Serius. Silo. Jauh dari suka Bisa cita. aja, dia lagi takut dimakan Pak sebelahnya. Iya, takut dimakan itu masih sopan. Kalau digorok, dipotong sampai putus, itu kan lebih ngeri, ya kan? Tapi ini orangnya baik kan? Kepala siapanya ketemu ya. Dia malah yang bisa senyum ya di foto. Ini gimana di Afrika ya? Karena dia senyum, sedangkan misionari tidak senyum. Iya. Sama sekali. Apakah misionari ini sedang ada di bawah ancaman? We don't know. Pakaiannya juga sederhana. Lagi lihat itu jari api. Di sana ya. Apinya untuk masak. Nah, sekarang kita lihat number of full-time Mormon missionaries. Nah, ini Mormon juga punya banyak missionary. Kalau Mormon kan diwajibkan katanya Pak. Hah? Anak muda ini diwajibkan untuk menjadi missionary. Iya. Sebetulnya misionerinya begitu. Kayak bos saya kan Mormon. Ya. Dia biasanya itu orang Mormon kalau anaknya itu menjelang umur 18, 17, dia tuh dikirim ke misioneri gitu. Tapi misionerinya itu mereka itu biasanya belajar mengenai agama dia. Jadi kayak di train gitu loh. Ada yang kayak ke Filipina. Di sana tuh dia
nggak, setahu saya ya, mungkin saya juga bisa salah. Biasanya dia tuh nggak menginjili orang-orang, jadi dia datang ke sana untuk bantu misalnya. Gereja di sana. Gitu. Jadi nggak Ya. menginjili gitu, enggak. Ya, jadi ini number of full-time missionaries Mormon. Mormon missionaries, lihat, tahun 2010 sudah di atas 35.000 orang. Jadi ini missionary, maaf, bahwa mereka bukan membawa orang diselamatkan, mereka membawa orang untuk disesatkan. Jadi ini juga salah satu masalah, dan juga ini adalah ladang-ladang misi juga ini. Jadi tadi jumlah yang itu sebagian besar orang Mormon itu. Iya, jadi dia memormonkan Memormoniskan. orang-orang berdosa. Jadi akhirnya bukan membawa jadi anak-anak Tuhan, ya kan? Tapi satu hal yang kita harus puji ya, mereka itu punya faith-nya itu begitu besar. Jadi setiap jemaat itu berkewajiban untuk mendidik anaknya itu masuk ke sekolah misioneri itu. Iya. 1 atau 2 tahun. Umumnya semuanya. Iya, betul. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini missionaries Kristen, ya. Di tahun 2007 mencapai 70.000 orang. Kalau gitu betul, tadi kan Oktober 2013 di atas 80.000 missionaries. Nah, sekarang kita lihat sedikit seperti ini terulang tentang perkembangan agama di dunia. Kekristenan itu tetap berkembang nomor 1. Nomor 2 adalah Muslim. Yang ketiga, non-religious ateis. Ateis itu adalah agama. Ya. Karena banyak orang yang merenounce Christianity, kekristenannya, meninggalkan kekristenannya, jadi murtad, tidak mau jadi orang Kristen lagi, tidak mau punya agama, ya kan, supaya dia bebas. Itu juga banyak. Yang berikutnya baru Chinese folk religions. Kemudian berikutnya agama suku, dan yang terakhir adalah orang-orang Buddha. Ya kan? Nah, sekarang mengapa perkembangan Buddhism ini sangat kurang? Karena dunia sudah modern. Jadi generasi kedua dan ketiga dari keluarga Buddhism itu sudah tidak mengikuti Buddhism karena sudah modern. Sehingga mereka pindah agama, mereka tidak beragama, ya kan? Mereka menjadi orang modern. Tapi kalau yang itu orang Hollywood kebanyakan masuk ke Hollywood. Hollywood itu yang gay itu. Oh, bukan yang Dalai Lama atau apa itu? Oh, yang Buddhis itu ya. Itu Buddhis juga. Ya, itu semacam Buddha yang Modern. bukan, Buddha tradisional, Buddha tradisi. Tapi mungkin generasi yang setelah itu sebab udah ada perkawinan campur, udah lebih Ya, modern, betul. jadi mereka meninggalkan agama mereka. Either mereka tergantung kawinnya ya, either mereka jadi ateis atau mereka jadi Kristen, atau termasuk juga yang ya itulah. Buddhism itu juga dia punya cabang-cabangnya juga cukup luas. Ya, Buddhism itu terbagi 2. Satu, golongan mayoritas yang sudah modern disebut Mahayana. Biksu-biksunya sudah naik Mercy, punya HP, tapi memang masih tetap pakai Ini ya. baju jubah kuning. Nah, itu Mahayana itu sudah Buddhis modern. Sedangkan Buddha Theravada, Hinayana itu minority group dari Buddhism yang masih sangat tradisional, yang hidupnya di jalan-jalan, bawa batok kelapa, minta di jalan supaya orang-orang Buddha dapat melakukan dharma, melakukan berbuat baik. Nah, itu sangat tradisi, dan itulah yang membakar diri di Thailand itu untuk protes terhadap pemerintah dengan membakar diri. Nah, Buddhism itu ada cabangnya lagi. Kalau di Jepang itu Buddha Gohonson kan, ngerti kan? Gohonson Indonesia banyak sekali pengikutnya. Di Megabendung itu ada dia punya tempat penyembahan
Buddha Gohonso yang cukup besar di Megabendung Jakarta, Bogor. Bogor. Nah, mereka aliran Buddha ini percaya bahwa salah satu kitab dari Buddha Gautama itu diketemukan di Jepang. Jadi itu digunakan untuk mengembangkan Buddhisme yang disebut Gohonso. Ya. Lalu kemudian ada lagi aliran-aliran di dalam Buddhism itu juga ada yang lain lagi. Termasuk Dalai Lama itu yang mempercayai bahwa dia ada titisan dari Buddha. Titisan dari Buddha. Nah, belum lagi yang lain-lainnya, jadi masih memang banyak sekali. Seperti Islam, dalam tubuh kekristenan itu aja betapa banyak yang sekte-sekte di dalamnya. Sama dengan agama-agama lah. Nah, kalau dia campur, lahir Buddhisme yang lain lagi. Kekristenan begitu dia campur dengan liberalisme, dia campur dengan faham-faham lain, dia melahirkan gerakan kekristenan yang lain. Kalau kelenteng itu? Itu adalah agama suku. Oh, itu agama folk suku. Religion. Oh. Agama suku yang menyembah kepada roh-roh, bukan kepada roh-roh pahlawan, Kuan Kong. Roh halus. Iya, Kuan Kong, Kuan Im. Oh, itu bukan. Itu adalah agama suku, folk religion. Bisa disebut bukan ethno religion, folk religion. Konghucu itu adalah Buddha. Bukan Buddha. Dia filsafat. Iya, sebenarnya dia itu adalah filsafat, filosof Chinese, ya filosof. Yang sebetulnya ajaran-ajarannya juga mengencourage orang-orang Chinese, mainland China, untuk tetap menghormati arwah-arwah leluhur. Nah, itu Confucius. Jadi akhirnya larinya ke folk religion juga, tapi lebih banyak filsafatnya, filosofinya. Ngerti nggak? Ajaran-ajaran filosofi, nasihat-nasihat ini itu banyak sekali yang menggunakan kebijaksanaan rasio. Karena Confucius pernah ditanya tentang kehidupan sesudah kematian. Dia ditanya, Kongco, kan dipanggil Kongco kan? Kongco. Bagaimana tentang kehidupan sesudah kematian? Orang yang sudah meninggal itu bagaimana keadaannya? Lalu dia jawab, semasa hidup kita aja kita nggak ngerti. Artinya kita aja nggak mengerti tentang orang yang masih hidup. Bagaimana kita bisa mengerti orang yang sudah mati? Dengan statement seperti itu, kita menyimpulkan bahwa di dalam ajaran Konghucu tidak ada ajaran tentang keselamatan. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ini di Amerika. Ini dipampang di jalan. I love sex, di bawahnya tantangan God. Ngaco nggak? Ya. Ini benar ada di jalan. Loh, ini kan di pinggir jalan. Iklan. Jadi orang yang ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menentang free sex. Nah, restore church, gereja itu di restore, tau nggak? Dibuat toko yang baru, restore. Jadi paham ini bukan restore. Ngerti nggak? Store kan toko. Kalau restore kan mentokokan kembali gereja. Jadi gereja itu maksudnya gereja itu harus diterjemahkan ulang untuk supaya tidak menentang free sex gitu. Nah, ini aliran ini aliran sesat. Ya. Bagaimana dengan Victoria? Itu di freeway mana? California California tapi. Di
biasanya yang ke arah ini mana Las Vegas. Bukan ini. Ini kalau kita lihat bisa lihat di internet. Saya lupa mencatat dia punya artikel. Itu New Sermon jadi. Nah, ini sekali adalah perkembangan kekristenan di Amerika untuk gereja mega. Ya. Mungkin statementnya itu disalah mengerti, sehingga ini keluar di koran, di Christianity Today. Ya. Victor Austin mengatakan kepada jemaatnya bahwa kunci untuk membuat Tuhan itu happy adalah membuat dirimu sendiri happy dulu. Kalau you bisa buat dirimu happy, Tuhan berarti kamu bisa membuat Tuhan happy. Nah, kalau membuat dirimu happy itu positif, masih oke lah. Tapi kalau negatif, nah bagaimana membuat Anda happy? Supaya banyak uang. Nah kalau tidak ada uang, pokoknya Anda harus happy. Kalau Anda happy, maka Tuhan happy. Nah sekarang bagaimana membuat Anda happy itu dipertanyakan, batasannya bagaimana? Itu salah satu. Orang happy, orang drunk you happy, you happy kan? Apakah itu berarti Tuhan juga happy? Nah itu pertanyaan. When we obey God, kalau kita taat kepada Tuhan, kita tidak hanya melakukannya untuk Tuhan, tapi kita melakukannya untuk diri sendiri. Nah ini mungkin masih positif ya. Kita taat kepada Tuhan bukan hanya kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita lakukan untuk juga kepentingan kita. Ya, oke. Karena Tuhan merasa senang kalau kita happy. Jadi pertanyaannya, apakah hal yang baik mengakibatkan Tuhan berkenan supaya kita happy? Apakah hal-hal yang baik yang kita alami itu mengakibatkan Tuhan senang juga gitu loh. Kalau kamu datang ke gereja, kalau kamu menyembah Tuhan, menyembah Dia, engkau tidak melakukannya untuk Tuhan. Sungguh, engkau melakukannya untuk dirimu sendiri, karena itulah yang membuat Tuhan happy. Nah ini statement yang membingungkan. Jadi overall ini lebih banyak psikologi. Karena kalau kamu happy, Tuhan happy. Karena Tuhan memang mau kamu happy. Dan sekarang tergantung happy kamu bagaimana. Dari mana kamu mendapatkan happiness. Kalau orang tidak bisa mendapatkan happiness, kalau orang itu merasa bahwa seperti orang Chinese, happiness come from matter. Kan? Kalau kamu berhasil, punya kantong kamu penuh, kamu happy. Ya kan? Kalau kantong kamu kosong, bagaimanapun juga kamu tidak happy. Ya kan? Orang Chinese berpandangan dia tidak perlu mau jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau pemimpin dunia atau tidak. Yang penting dia berduit. Kalau dia berduit sudah cukup, karena dengan berduit bisa menguasai dunia. Untuk apa orang punya jabatan tinggi tapi duit tidak ada katanya? Ngerti nggak? Makanya dia bilang itu prinsipnya Mao Zedong. Kalau nggak salah Mao Zedong. Kadang-kadang kan duit tidak bisa membeli kesehatan. Ya. Jadi prinsipnya Mao Zedong begini. Tidak peduli itu kucing putih, kucing hitam atau kucing putih. As long as itu kucing bisa menangkap tikus, it is a good. Oh no, bukan, sorry. Oh ya, maaf, saya salah. Jadi tidak masalah itu kucing hitam atau kucing putih. Yang penting kalau kucing itu bisa nangkap tikus, it is a good cat. Tidak sebenarnya kucing putih atau kucing hitam, merah, biru, dia nggak peduli, pokoknya entah dia kurus atau gemuk, doesn't matter. Tapi kalau kucing itu bisa nangkap tikus, berarti it is a good cat. Masuk akal. Nah, ya. Bagaimana ini terjadi kalau ada hamba Tuhan jatuh cinta dengan pendeta Hindu? Nah ini terjadi. Ya kan? Hindu mob and Christian minister fall in love. Wah, ini Alkitabiah ini Pak Sony. Kalau mau ikutin nih. Kalau Alkitabiah bisa ikutin.
Karena availability-nya cukup banyak. Ya tentulah tidak alkitabiah, ya kan? Apalagi seorang hamba Tuhan. Terus bagaimana dia? Satu Dia pergi bikin ke, agama sendiri. satu ke Hindu mosque, satu ke Hindu temple, satu ke Christian church. Pak, itu selama kalau cuma jatuh cinta ya nggak apa-apa, tapi kalau menikah kan nggak boleh, Pak. Nggak apa-apa ya. Ini ajaran baru ini. Jatuh cinta nggak bisa disalahin dong, Pak. Jatuh cinta. Asal dia tidak menjadi pasangan, itu nanti tidak seimbang, jadi nggak boleh menikah, Pak. Oh, ya. Kalau sudah jatuh cinta, masa nggak jadi pasangan? Kalau sudah jatuh Aliran cinta, baru. itulah ajaran baru. Dan ini hanya sebagai ilustrasi saja untuk menunjukkan bagaimana seriusnya kondisi spiritual di US maupun di bagian negara lain. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, dunia berdasarkan jumlah penduduk, memang penduduk itu tidak akan berkurang walaupun banyak kematian. Kecuali kalau ada bom nuklir jatuh beberapa biji dan dunia ini penduduknya baru bisa berkurang. Tapi saya rasa Tuhan tidak menghendaki itu, karena mandat budaya itu adalah beranak cuculah dan penuhi bumi, ya kan? Air bah sudah tidak ada lagi sekarang. Air bah kan Tuhan tidak akan menghukum dunia dengan air bah, walaupun hatinya timbul kejahatan semata-mata. Tuhan tidak akan menghukum dunia dengan air bah. Itu sebetulnya berbicara soal pengampunan. Bahwa Tuhan mau mengampuni daripada menghukum. Zaman Nuh tuh berapa orang yang mati? Seluruh dunia. Iya, tapi berapa penduduknya? Wah, ini tidak tahu. Ya kalau seluruh dunia banyak yang nggak mati apa? Ikan-ikan di laut. Ikan-ikan di laut nggak mati. Kan ikan masih bisa hidup kan? Ya Nuh sama keluarganya lah tak meninggal. Tapi di akhir zaman Pak Makmur, bukannya dunia akan dihabiskan juga sama Tuhan? Hah? Pada akhir zaman. Oh iya, akhir zaman nanti akan berakhir. Iya, tapi sebenarnya bukan dengan air bah ya. Bukan dengan air bah. Meteor. Mungkin dengan fire. Oke, saya rasa saya harus cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Ini masih ada ini masih ada satu kali lagi mungkin selesai. 2 minggu lagi kan. Satu kali karena kita banyak diskusi, sebetulnya bisa selesai nih. Tapi karena banyak diskusi kan, kalau tidak ada diskusi kan tidak menarik. Iya, banyak diskusi jadi kita kan mau tahu. Oke, ada pertanyaan, saya persilahkan. Tidak ada lagi? Pak, kalau ada orang Kristen ya Pak ya, kalau sepanjang hidupnya itu tidak pernah memenangkan jiwa, itu apakah dia diselamatkan Pak? Oke, sekarang saya juga pernah berdiskusi sama teman-teman hamba Tuhan. Saya bilang, wah kadang-kadang kita melayani sudah setengah mati, kita sudah mendoakan sudah sekian tahun, tapi kok hasilnya nggak ada. Nah sekarang di hadapan Tuhan itu bukan itu yang dihitung, bukan buah yang dihitung, tetapi kesetiaan. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Hamba itu dituntut kesetiaannya, bukan dituntut hasil pekerjaannya. Namanya hamba. Sabaslah hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ada satu misionari ke India, kalau salah namanya D.L. Moody atau Taylor Osborne, saya sudah lupa. Dulu ini sejarah kebanggaan rohani, biografi sejarah kebanggaan rohani. Jadi di India itu sudah mulai 30 tahun tidak ada satu jiwa pun bertobat. Dia pulang ke Inggris. Siapa itu ya? Taylor Osborne. Melayani di India 30 tahun. Saya lupa. David Livingstone bukan Pak? Hah? David Livingstone bukan? Bukan. Antara Taylor Osborne atau D.L. Moody. Bukan D.L. Moody. Jadi dia pulang ke Inggris, dia frustasi. Tidak 30 tahun taat satu pun dia terima Tuhan.
Jadi suatu kali dia pokoknya sudah frustrasi lah. Wah, habis itu ya Tuhan dalam kesaksian itu Tuhan menyatakan dirinya. Waktu dia lagi berbaring tidur, Tuhan itu datang di ujung kakinya. Jadi dia melihat kehadiran Tuhan. Besoknya dia ikut kebangunan rohani. Ada kebangunan rohani. Jadi dia ikut kebangunan rohani di Inggris itu. Jadi waktu dia lagi dengar kebangunan rohani, tiba-tiba dia merasa bahwa pendeta itu menunjuk dia. Dan engkau juga. Jadi ada tangan banyak sekali, jari-jarinya ditunjuk ke dia. Kau juga bisa memenangkan jiwa. Dari situ dia jadi mengkhotbah di dalam kebangunan rohani, sehingga memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Nah, itu salah satu kesaksian. Tetapi menurut pandangan teman saya sebagai hamba Tuhan itu, dia mengatakan bahwa kita ini adalah hamba. Jadi ukuran kita itu di hadapan Tuhan adalah kesetiaan, bukan hasil. Saya pikir-pikir betul, kita sudah melayani sekian lama, artinya sudah kita doakan itu sudah luar biasa, tidak pernah miss. Nggak pernah miss kalau mendoakan pendeta itu, tidak pernah miss mendoakan jemaatnya, tidak pernah absen. Itu pun bisa gagal. Masuk gagal itu hasilnya kita tidak kelihatan. Mungkin nanti. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran sore ini. Tuhan berkati untuk kami supaya kami dapat lebih mengenal Engkau, lebih kami boleh terlibat dalam pelayanan misi. Segala puji dan hormat bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin.